Jumpa lagi saudara, inflasi di Indonesia bulan September 2022 telah diumumkan. Berapa besarnya dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian? Marilah kita kupas bersama. Menurut Badan Pusat Statistik BPS bahwa inflasi bulan September 2022 adalah sebesar 1,17%, sedangkan inflasi tahun kalender 2022 mencapai 4,84% dan laju inflasi tahunan sebesar 5,95%. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan laju inflasi September 2022 sebagian besar didasarkan pada pemantauan indeks harga konsumen IHK di 90 kota yang mengalami inflasi. Inflasi sebesar 1,17% pada September 2022 merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014. Ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrid pada Senin 1 Oktober 2022. Lebih dari 88 daerah mengalami inflasi dan 2 daerah mengalami deflasi. Yang tertinggi adalah Bukit Tinggi sebesar 1,87%. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sebesar 0,81%, kenaikan harga beras sebesar 0,35%, dan kenaikan angkutan dalam kota sebesar 0,18%. Sedangkan inflasi terendah pada bulan September terjadi di kota Merauke sebesar 0,07%. Selain itu ada 2 kota yang mengalami deflasi, yaitu Wanwari sebesar 0,64% dan Timika sebesar 0,59%. Sementara itu, Sampit memiliki tingkat inflasi tahunan tertinggi sebesar 8,85% dan Waingapu memiliki tingkat inflasi tahunan terendah sebesar 3,92%. Yuwono mengatakan ada beberapa peristiwa di bulan September yang berdampak pada inflasi domestik seperti kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022. Ditambah lagi dengan panen bahan baku hortikultura yang berdampak pada tren harga hortikultura. Sementara itu, kebijakan Bank Indonesia adalah menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-day repo rate untuk menekan inflasi. Rumah Belajar Kemendikbud menyebutkan penyebab inflasi terjadi menjadi 2. Yang pertama adalah kenaikan permintaan agregat, di mana inflasi ini terjadi karena meningkatnya permintaan barang dan jasa. Peningkatan permintaan dapat terjadi karena sejumlah hal, di antaranya peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang kebutuhan swasta. Yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Inflasi ini dapat terjadi karena naiknya biaya produksi yang terjadi akibat harga bahan baku naik, dampak naiknya biaya produksi dan harga produk akan lebih mahal dan terjadilah inflasi. Dirilis oleh CNBC Indonesia, cara menghitung inflasi dapat dilakukan dengan 3 metode, yakni indeks harga perdagangan besar IHPB, indeks harga konsumen IHK, dan produk domestik bruto PDB. Namun umumnya metode yang sering digunakan adalah IHK. IHK adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata atas makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, IHK digunakan BPS sebagai indikator inflasi. Laju inflasi didapat dari membagi selisih dari IHK bulan ini terhadap IHK bulan sebelumnya dan dikalikan 100%. Contoh, berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen bulan Januari 2021 sebesar 120,65. Sementara itu, indeks harga konsumen bulan Februari 2021 sebesar 145,50. Berapa laju inflasi bulan Februari 2021? Jawabannya adalah
Laju inflasi IHK bulan ini dikurangi IHK bulan sebelumnya dibagi dengan IHK bulan sebelumnya dikalikan 100%. Hasilnya adalah 20,59. Dengan demikian, angka 20,59 tersebut adalah nilai inflasi bulan Februari. Saudara pun juga bisa menggunakan rumus tersebut untuk menghitung laju inflasi tahunan dengan menggunakan data IHK tahun A dengan IHK tahun B. Dampak inflasi. Inflasi belum tentu berdampak buruk bagi perekonomian, padahal pengendalian inflasi dapat mendorong kegiatan ekonomi. Salah satu dampak inflasi adalah mengubah pendapatan masyarakat. Dalam beberapa kasus, inflasi dapat mendorong pembangunan ekonomi dan dapat mendorong pengusaha untuk memperluas produksi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan seseorang. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan membuat mereka rugi. Alasannya adalah ketika pendapatannya tetap ditukar dengan barang dan jasa, akan mendapatkan lebih sedikit barang dan jasa yang akan diterima. Demikianlah saudara, kupasan ini semoga bermanfaat dan silakan subscribe dan like serta tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi Anda. Terima kasih.